Sebanyak 337 juta data penduduk di Dukcapil diduga bocor dan dijual di forum peretas atau hacker. Data penduduk yang memuat nik, nama lengkap, tempat tanggal lahir, hingga nama ibu maupun ayah dibagikan oleh akun RRR di forum hacker dan di akun Twitter @dailydarkweb. Terkait dugaan kebocoran data ini, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Teguh Setiabudi mengklaim data yang diduga bocor tersebut elemen datanya tidak sama dengan database di Dukcapil. Untuk sementara, yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di Bridge Forum dilihat dari format elemen datanya tidaklah sama dengan yang terdapat pada database kependudukan di Dukcapil saat ini. Kami bersama stakeholder yang terkait masih sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu. Terkait dugaan kebocoran data ini, pakar keamanan siber Fasinkom Alphonse Tanujaya menyebut besar kemungkinan data penduduk yang bocor merupakan data Dukcapil milik Kemendagri. Dirinya pun mengingatkan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN sebagai lembaga yang berwenang untuk mengaudit pengelolaan data. Jadi kelihatannya yang berhasil diakses ini adalah server database-nya di-copy mentah-mentah. Dan kalau lihat dari isi kolomnya, memang cukup kuat diduga ini berasal dari Dukcapil. Harus dilakukan audit terhadap pengelolaan data. Apakah sudah menerapkan standar pengelolaan data yang baik, dan audit ini dilakukan secara teratur dan diberikan sanksi yang tegas jika terjadi pengelolaan data yang tidak sesuai dengan standar yang baik seperti ISO 27001 atau standar lainnya. Mungkin badan yang berwenang untuk melakukan ini kami harapkan adalah BSSN. Jadi BSSN bisa memandu, seharusnya sebelumnya BSSN juga sudah memberikan warning, dan ini kan data kependudukan data paling inti dari masyarakat Indonesia. Tolonglah dijaga dengan baik. Dan ada yang perlu menjadi satu perhatian bahwa ini merupakan konsekuensi dari pengelolaan data terpusat, di mana pengelolaan data terpusat ini bisa diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Nah, dalam mengakses ini, memang kalau kita melakukan enkripsi, itu kan menjadi sulit. Tetapi kalau tanpa enkripsi sekali bocor seperti hari ini, maka perlu dicari caranya. Yang diberikan akses adalah data umum yang tanpa tidak dienkripsi. Jika ingin mengakses data lebih jauh lagi, data yang lebih jauh itu dienkripsi. Sebelumnya, pada 12 Juni 2023, Panitia Kerja Kebocoran Data Pribadi Komisi 1 DPR mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk berkoordinasi guna tercipta sinergi dalam dua hal. Dua hal tersebut adalah melakukan langkah-langkah strategis pengamanan data sesuai dengan tugas dan fungsi agar kedaulatan siber terjaga dengan baik dan menindaklanjuti secara tuntas kasus kebocoran data ke ranah hukum sehingga sanksi hukum yang tegas diberikan kepada pelaku. Panja juga mendesak Kementerian Kominfo segera menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Panja juga mendesak Kementerian Kominfo segera menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dan rancangan peraturan Presiden tentang Lembaga Pelaksana PDP tahun 2023. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, sepanjang 2019 hingga Juni 2023 terdapat 94 kasus dugaan kebocoran data pribadi yang ditangani kementerian. Jika diperinci, pada 2019 terdapat 3 kasus, lalu 2020 sebanyak 21 kasus, dan pada 2021 tercatat 20 kasus. Kemudian jumlah kasus dugaan kebocoran data pribadi yang ditangani kementerian melonjak menjadi 35 kasus pada tahun 2022. Pada Januari hingga Juni 2023 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 15 kasus.
Dari total 94 kasus dugaan kebocoran data pribadi itu, Kementerian melakukan penilaian dan forensik pelanggaran. Dari hasil penilaian ditemukan 28 kasus bukan pelanggaran perlindungan data pribadi, tetapi lebih kepada pelanggaran keamanan siber atau kelemahan sistem dan tidak ada data pribadi yang bocor. Sebanyak 25 dari 94 kasus telah diterbitkan rekomendasi oleh Kementerian Kominfo untuk perbaikan sistem. Adapun 19 kasus sudah diberikan sanksi berupa teguran dan rekomendasi perbaikan.